Halo, halo. Senang sekali di hari libur ini, hari Ahad. Kita ketemu di Rocky Gerung Official seperti biasa. Dan kemarin ada beberapa peristiwa yang cukup menarik. Nanti kita bahas dua-duanya ya. Ada em, Formula E yang berhasil sukses dihadiri oleh Jokowi, Puan, dan juga Bang Susatyo. Dan ada juga ada peristiwa politik ya. Ini silaturahmi nasional tiga partai ya, ini Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan PAN. Yang menarik itu dihadiri oleh Luhut, dan saya nggak paham urusannya apa kok dihadiri oleh Projo. Projo Komina ini saya kira kita bahas itu dulu deh, Bung Rocky ini. Coba bagaimana kita membacanya ini? Ya, semua orang bertanya, ini Projo ngapain di situ? Emang Projo udah jadi partai. Tapi kita tahu, saya kenal baik Saudara Budi Ardi, ketua Projo, itu teman kuliah dan teman demo. Kita tahu bahwa Projo ini dia bisa jadi game changer sebetulnya internal. Karena Pak Jokowi sebulan lalu bercakap-cakap dengan mereka, dan memang itu didesain untuk memperlihatkan bahwa Pak Jokowi masih punya peralatan, terutama kemampuan teman-teman di Projo ini untuk manuver gitu. Jadi itu sebetulnya yang terbaca, sehingga orang bisa anggap ya Pak Jokowi nggak hadir tapi Projo hadir, itu sama aja tuh. Sekarang kita mau coba deteksi itu apa sebetulnya isi dari KIB itu. Tentu orang melihat bahwa ada Pak Luhut di situ dan tokoh-tokoh Golkar, Pak Abu Rizal Bakri. Jadi orang tetap lihat itu adalah nakodanya adalah Golkar. Mau kemana? Yang dua ini kan cuma ngikut aja nih, PAN sama P3 tuh. Jadi tetap elit politik sekarang muncul untuk melihat peluang. Nah, kalau kita bayangkan misalnya di awal Pak Erlangga tampil dengan disiplin partai yang kuat, mengatakan bahwa ini ada poros baru nih, koalisi Indonesia Bersatu, itu namanya koalisi Indonesia Bersatu. Lalu orang berpikir bahwa ini koalisi yang pasti upaya untuk ambil jalur baru, jalur ketiga misalnya. Tetapi baru seminggu kemudian kelihatannya komorbid tokoh-tokoh ini dibaca oleh Pak Jokowi. Lalu muncul keterangan baru bahwa enggak, kami bukan ingin mencari alternatif. Kami, ini Pak Erlangga yang katakan, kami ingin justru melanjutkan proyek-proyek atau program-program Pak Jokowi itu. Jadi terlihat bahwa ini akhirnya harus tunduk juga pada kepentingan Presiden Jokowi itu. Nah, karena itu kita lihat tadi Projo pasti disuruh Pak Jokowi untuk amat-amati deh. Ini mau ngapain sih orang-orang ini? Kan itu sebetulnya tuh, kalau nggak kan nggak mungkin ada Projo di situ, buat apa? Jadi lebih tepat Projo itu adalah proksinya Jokowi di dalam KIB ini, Koalisi Indonesia Bersatu ini. Tapi kita nggak peduli sebetulnya itu. Kalau misalnya ya saya baca terus apa ide atau tema dari Silaknas itu, apa itu persilatan nasional dan silat-silatan untuk cari ide baru tuh. Tapi tidak diucapkan itu soal pencapresan, walaupun orang tahu itu adalah peristiwa politik. Yang diucapkan justru adalah tema besar, bahwa ini ke Koalisi Indonesia Bersatu akan mulai untuk menghilangkan ketegangan yang disebabkan oleh politik identitas. Lalu diterangkan oleh Pak Erlangga, juga Pak Ketua PAN, Bang Jul mengatakan, ya kita semua ingin agar supaya Indonesia tidak lagi tawuran. Kira-kira begitu, dikuatkan lagi oleh Soeharto. Jadi sebetulnya ini ide sekedar untuk memperlihatkan bahwa ada kekuatan baru. Dengan tema bagus juga, jangan ada persaingan politik yang habis-habisan. Karena itu muncul istilah, ya mesti ada lebih dari dua calon. Jadi sebetulnya ini KIB cemas terhadap dua calon yang udah kira-kira positioning hari ini kan. Ada kubu Prabowo, ada kubu Yusuf Kala. Tapi sebetulnya intinya kan ada pada konsep 20%. Jadi kalau 20% itu resultat dipasang, itu tetap aja terjadi dua blocking itu kan. Jadi terlihat ini tanggung. Kalau mau mengatakan bahwa kita perlu proses politik baru, ya proses politik baru dimulai dari aturan yang betul-betul demokratis, dari titik start yang sama tuh, yaitu 0%. Kan saya belum dengar Golkar misalnya pro 20%, pro 0%, atau P3 pro 0%, PAN juga masih separuh-separuh. Jadi ini bohong-bohongan aja, ini yang kita mesti halangi.
Jangan sampai ada penipuan di pertemuan itu tuh. Karena kalau mau jujur, dia mesti mulai dengan satu prinsip dasar. Kami ingin tidak ada lagi persaingan politik yang didasarkan pada politik identitas. Oleh karena itu, kami ingin politik itu bersaing murni dari awal. Karena itu konsekuensinya Mahkamah Konstitusi harus membatalkan 20%. Jadi pesannya mesti ke Mahkamah Konstitusi, bukan silat-silatan istilah kemarin. Itu saya kira poin dasar yang menjadi posisi dari masyarakat sipil. Oke, mari kita rekonstruksi sebentar ya peristiwa kemarin itu ya, Bung Rocky. Ada 3 bertemu koalisi ini dan orang menyebutnya sebagai koalisi sebagai kawin paksa gitu sebenarnya ya, karena dia ada komorbid. Ada di atas yang mengawasi namanya Pak Luhut gitu ya. Di bawah ada Projo kan gitu. Dan kemudian kita ingat ketika dalam pertemuan di Magelang di Borobudur kemarin kan Pak Jokowi yang tadinya Projo ini bersiap-siap untuk deklarasi Ganjar tiba-tiba diingatkan oleh Pak Jokowi untuk ojo ke susu. Ya, jadi orang kemudian sampai kesimpulan ya ini Pak Jokowi apapun caranya kelihatannya bakal maju lagi untuk 3 periode. Ya itu akhirnya Silaknas di Senayan kemarin itu sinyal bahwa ini komorbid ini kan nggak punya determinasi sebetulnya kan dengan mudah Pak Jokowi bilang mau ngapain sih kalian tuh, mending dukung saya aja tuh. Jadi sinyal itu yang diajukan supaya terlihat bahwa Pak Jokowi masih menguasai politik. Jadi semua ini adalah proksinya Jokowi aja, tadi saya terangkan itu. Apalagi Pak Luhut tentu ingin agar supaya ada kepastian bahwa rejim Jokowi itu tidak batal di 2024, siapapun nanti penggantinya tuh, supaya aman lah transaksi bisnis, kong kali kong politik, kan itu intinya kan dalam politik. Nah sekarang ada kemungkinan Pak Jokowi tidak bisa menjamin siapa yang akan mengamankan dia tuh, karena proses yang tiba-tiba berubah dalam 2 minggu ini nih, ada manuver Pak JK segala macam. Nah itu tandanya lebih baik Pak Jokowi terus daripada nggak ada kepastian. Kan itu intinya kan. Jadi tetap kita mesti curigai, dan kecurigaan kita berdasar sekali bahwa Pak Jokowi memang masih ingin meneruskan kepemimpinan dia tuh. Itu yang terjadi. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kemampuan Pak Jokowi untuk mengacak-acak politik. Dia ada di Formula E, seolah-olah memberi angin pada Anies dan Puan. Dia ada di Projo, memberi angin pada Ganjar, tapi nggak dianggap juga. Dia sekarang ada di Senayan, Koalisi Indonesia Bersih, dalam upaya untuk memberi angin pada yang lain. Kan begitu kan? Nah itu sebetulnya intinya. Jadi tetap kita mesti tahu Pak Jokowi bagaimanapun adalah seorang politikus, karena udah 7 tahun dia ngerti bahasa tubuh aparatnya. Dia tahu tokoh-tokoh yang hendak bersaing itu mending dia bikin kacau aja dulu. Jadi Pak Jokowi muncul sebagai tokoh oportunis in optima forma dalam bentuk yang paling tinggi. Jadi semua ini adalah permainan tangan kiri tangan kanan Pak Jokowi aja tuh. Nah di situ sebetulnya kita baca betapa politik Indonesia memburuk secara etis. Oke, ini ralat sedikit Bung Rocky. KIB bukan Koalisi Indonesia Bersih. Kalau Indonesia Bersih itu narasinya oposisi dan narasi para pegiat lingkungan. Koalisi Indonesia Bersatu. Oke, nah ini saya mau kaitkan meskipun itu di bawah permukaan, karena saya membaca ada statement dari Sekjen PAN ini yang menyatakan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu ini akan segera mengumumkan nama calon presiden. Kata dia, jangan seperti biasanya nanti menjelang Pilpres baru diumumkan, dan kelihatannya mereka akan segera mengumumkan siapa namanya. Itu pernyataan Sekjen. Tapi di satu sisi kita melihat satu fakta yang di bawah permukaan, bahwa ini sebetulnya mudah sekali terancam bubar. Kenapa? Karena Zulkifli Hasan misalnya kita ketahui dalam Formula E memerintahkan untuk memborong tiket ke DPRD DKI. Padahal kan mereka ini sebenarnya jujur aja pengen menyabot ya, kalau dari Jokowi dan gengnya ini kan ingin menyabot Formula E gitu. Iya, itu kalau Pak Sekjen PAN yang ngomong itu mungkin pesannya bukan ke rakyat, pesannya ke ketua umumnya sendiri tuh. Jadi sebetulnya terlihat bahwa ya di PAN sendiri kan faksinya macam-macam itu. Jadi memang di depan itu ada Pak Zul, tapi sinyal Pak Zul kan sinyal yang mencari selamat, bukan sinyal kejujuran tuh, karena soal-soal komorbid tadi itu. Jadi kita membaca politik dalam upaya untuk memastikan ini orang-orang ini ya, kejujurannya itu datang untuk menyelamatkan bangsa atau segera untuk menyelamatkan partainya, karena lagi bermasalah secara elektabilitas, lagi sprindiknya bisa dikeluarkan setiap saat segala macam.
Jadi tetap proksi Jokowi yang akan mengatur itu. Nah itu sebetulnya pertanda bahwa Pak Jokowi memang lagi kasakusuk. Jadi kecemasan di istana terbaca pada berantakannya opini publik yang disebabkan oleh statement-statement yang saling bertabrakan. Jadi udah pasti PAN akan main juga di wilayahnya Anies, dan PAN akan main di wilayahnya Projo, karena PAN itu ya layangan putus. Kalau dia layangan beneran kan dia sendirian aja kan. Jadi koalisi ini memang menandakan ini pasien-pasien komorbid bersatu untuk nyari dokter spesialis. Padahal sebetulnya dokter bilang kalian udah nggak bisa, kalian ya udah masuk karantina aja kan. Dan itu yang dibaca dengan baik oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi tahu semua ini. Dia sebagai presiden yang sudah malang melintang dalam banyak pertemuan, dia tahulah siapa ingin apa dan untuk apa. Nah karena itu dia mainin aja. Nah karena itu bagi saya ini semuanya adalah ya mainan presiden aja di hari-hari terakhir beliau. Tapi kalau kita baca statistik dunia tentang ekonomi, tentang kerusakan ya fasilitas ekonomi dunia sedang hancur, ya, manuver Pak Jokowi juga itu akan digulung oleh badai kesulitan ekonomi dunia yang akan masuk ke Indonesia. Jadi ada dua hal sebetulnya yang gagal dibayangkan, yaitu apapun manuver politik orang nggak percaya. Itu kenapa? Karena setiap upaya politik untuk menghasilkan pemimpin yang baru tanpa melalui threshold 0% itu artinya transaksi aja isinya. Dan publik ngerti itu sekarang bahwa ini transaksi, yang sana transaksi, yang terjadi di Ancol transaksi, yang terjadi di Senayan transaksi, macam-macam. Jadi udah terjadi satu kimia baru bahwa publik tidak lagi peduli dengan manuver-manuver itu. Ya. Satu lagi nih, tadi PAN ya, sekarang kita bahas P3. Kalau Golkar itu urusannya beda lah ya. Kan kemarin anggota DPD, senator dari Sulawesi Selatan, Tamsin Lindrung, mengutip pernyataan dari Pak Harso Monoarfa, Ketua Umum P3 ke Pak Bahtiar Hamzah. Ini mesti jelas ini, riwayat rawinya, urut-urutannya. Rawinya. Ya, rawi itu ya. Dia diminta untuk menjauhi PDIP, itu perintahnya Pak Jokowi. Nah, ini kan jadi ini makin seru dong kalau udah mulai masuk ke sini. Ya itu, jadi akhirnya tadi kita barusan bahas, ini semuanya dikoordinir oleh kecemasan, bukan oleh harapan. Karena cemas, maka disuruh ke sana, disuruh ke sini. Nanti mungkin dianggap ya Pak Soeharto itu terlalu dekat dengan Pak JK dalam sejarahnya. Karena itu menjauh dari PDIP sekaligus menjauh dari Pak JK. Jadi soal-soal semacam itu yang membuat kita ingin melihat pemilu itu dipercepat aja tuh. Karena konfrontasinya akan berlanjut. Pak JK bagaimanapun punya kemampuan untuk mengintip keretakan di kabinet. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari atas, ini kucing-kucingan di kamar yang sama sebetulnya kan. Jadi begitu yang terjadi itu. Oke, sekarang mari kita hitung kalkulasinya, Bung Rocky ya. Kalau kendaraan ini katakanlah kita pasti menempatkan dugaan pertama ini tetap 3 periode akan digunakan oleh Pak Jokowi. Itu baru setelah nanti kita bahas soal ini, kita membahas kemungkinan yang diusung adalah proksinya Pak Jokowi, yakni Ganjar. Nah, bagaimana kalkulasinya? Karena bagaimanapun juga partai-partai politik besar, termasuk dalam hal ini PDIP, juga Nasdem, dan juga bahkan Gerindra sebenarnya sudah menutup pintu untuk dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dari mana pintu masuknya sehingga Pak Jokowi bisa manfaatkan kendaraan ini untuk beliau sendiri? Itu yang lagi dikerat-kerat oleh tikus-tikus ini kan. Kan Pak Jokowi akhirnya tahu bahwa udah Ganjar itu udah final, itu PDIP nggak akan terima lagi itu. Nah, PDIP tentu kirim sinyal, mending berpikir yang lain lah Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sebagai orang yang pragmatis, apalagi oportunis, tahu soal itu tuh. Jadi lubang terakhir yang bisa dimasuki oleh tikus-tikus ini adalah gerilya di MPR nanti itu dalam upaya untuk mengubah konstitusi itu. Nah di situ kita mau lihat siapa yang akan jadi bumper di situ. Satu-satunya adalah DPD yang sampai saat ini masih kekeh untuk tidak mengolah isu 3 periode itu tuh. Karena Pak Lanyala kelihatannya udah final dan dibantu oleh DPD yang berpikirnya tajam itu, Pak Tamsil Lindrung segala macam berupaya di situ. Jadi medan pertarungan nanti mungkin pindah di dalam negosiasi di MPR nanti. Nah kita tunggu nanti sidang MPR kan mesti diucapkan sejak sekarang apa agendanya itu.
Jadi kelihatannya manuver ini juga untuk tukar tambah dengan DPD. Jadi kita ingin perkuat DPD, jangan sampai ikut di dalam kucing-kucingan di kamar yang sama. Kemarin saya masih tadi malam masih bertemu dengan DPD, juga ada Pak Lanyala karena di Solo nanti akan ada pertemuan untuk membahas masa depan bangsa, bukan masa depan capres. Dan Pak Lanyala kasih sinyal kuat bahwa dia akan berjuang untuk menahan 3 periode di sidang MPR nanti dari fraksi DPD. Tapi sekali lagi politik itu selalu bisa batal karena ya peras memeras di antara mereka. Pak Luhut tahu apa komorbid dari 3 partai itu, dan 3 partai itu tahu apa komorbid Pak Luhut. Dua-duanya diketahui oleh Pak Jokowi. Kalian itu komorbid semua tuh. Masyarakat sipil tahu Jokowi punya komorbid tuh dalam soal potensi konflik kepentingan di dalam keluarganya tuh. Jadi kekacauan ini yang sering saya katakan, ya kita nonton kekacauan, kita nggak akan nonton penyelesaian. Karena itu bagi buruh, mahasiswa itu agenda kekuasaan itu adalah agenda yang bobrok. Maka di banyak tempat sekarang ada konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi LSM. Jadi kita sambut aja bagian itu. Dan FNN ada bagian dari masyarakat sipil. Kita hanya bisa menganalisis, tapi kalau diminta untuk membuat pilihan, tentu kita berpihak pada mereka yang tidak terlibat di dalam kucing-kucingan di kamar istana. Ya. Jadi artinya sebenarnya ini jelas dengan pertemuan-pertemuan ini, dengan Silaknas ini, mereka pasti fix akan menghalangi upaya PT 20% ya, judicial review PT 20% pasti akan dihalangi karena mereka ingin tiket itu hanya beredar di tangan mereka saja. Ya itu. Jadi lebih baik rumuskan, ini orang-orang yang nggak ingin demokrasi itu dimulai di titik awal. Mereka kan transaksi aja di bawah meja, di kamar yang sama tuh di antara mereka. Jadi koalisi busuk sebetulnya. Dari segi demokrasi, ini koalisi busuk Indonesia. Koalisi Indonesia busuk, KIB Bung singkatannya. Jadi busuknya mesti di tengah. Koalisi Indonesia berantakan namanya tuh. Koalisi Indonesia berantakan. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Karena itu kita harus terus mengejarkan 0%.